Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bertemu lagi kita dalam renungan malam kita di Resort GKI Sampis, edisi hari Sabtu 13 Juli 2024. Dan nas yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-36. Namun di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya akan mengawali renungan malam kita dengan sebuah ilustrasi, yaitu ilustrasi dari orang tua dan anaknya. Bapak Ibu sidang jemaat, di sini ada orang tua dan juga anaknya yang berusia 6 tahun dan anaknya ini sangat-sangat suka sekali meniru gaya atau meniru segala apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Di sini Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika orang tuanya melakukan sesuatu atau ketika orang tuanya melangkah menggunakan kaki kanannya, maka anak itu akan mengikuti pergerakan dari orang tuanya tersebut. Dan juga ketika orang tuanya melakukan pergerakan dengan melakukan langkah kaki dengan kaki kiri, anak itu pun mengikuti gerakan dari orang tuanya tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan juga ketika orang tuanya melakukan loncat ke depan dan ke belakang, anaknya pun mengikuti segala pergerakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun suatu ketika Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mereka berjalan di tempat hiburan yang sangat-sangat ramai, orang tuanya berusaha untuk berjalan, untuk beriringan dengan anaknya karena mereka tahu bahwa langkah dari kaki anaknya sangat-sangat kecil atau sangat-sangat lambat, Bapak Ibu saudara-saudari, karena orang tuanya sangat-sangat mengasihi anaknya, dan juga orang tuanya juga tidak ingin anak yang dikasihinya tertinggal di belakang karena langkah atau jalan dari anaknya yang sangat-sangat lambat. Orang tuanya selalu memastikan bahwa di sini Bapak Ibu Saudara, anaknya dapat aman dan juga tidak tertinggal karena langkahnya yang sangat-sangat kecil dan juga lambat. Karena orang tuanya sangat mengasihi anaknya, lalu orang tuanya bisa melihat kebahagiaan yang terpancar dari muka anaknya yang selalu menirukan segala gerakan yang dilakukan oleh orang tuanya, baik itu gerakan dari langkah kaki atau segala apapun yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bisa kita melihat lagi di dalam Alkitab. Di sini tertulis tentang orang-orang Israel. Di sini pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa yang terdapat dalam ayatnya yang ke-13. Ya, di saat itu Bapak Ibu, mereka berada di Sinai dan juga mereka telah berkomitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan penuh ketaatan mereka juga mulai berjalan
dengan 3 hari lamanya, sedang tabut Tuhan berangkat di depan mereka. Lalu Bapak Ibu sidang jemaat, komitmen dari bangsa Israel untuk menampakkan tabut Tuhan di depan mereka menjadi tanda bahwa mereka bersedia untuk dipimpin, dan juga mereka bersedia untuk mengikuti segala dari titah-titah Tuhan, dan juga mereka berjalan bersama-sama dan juga beriringan dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang ditunjukkan anak dan orang tuanya yang boleh kita dengarkan dari ilustrasi tadi lebih kepada yaitu perasaan aman dan juga keyakinan bahwa dirinya tidak akan pernah ditinggalkan. Jaminan yang sangat dirasakan bangsa Israel ketika mereka bersedia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan berarti kita bersedia untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan dan juga apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan dapat menunjukkan bagi kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap harinya. Tuhan menginginkan kita untuk dapat hidup taat kepada firman-Nya, dan Tuhan menginginkan kita untuk hidup sesuai dan seturut seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, perjalanan seberat apapun tidak akan semenakutkan mungkin, dan tidak akan pernah selangkah pun Tuhan akan membiarkan diri kita jauh dari dirinya. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dirinya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sama seperti orang tua yang terdapat dalam ilustrasi yang boleh kita dengarkan bersama-sama tadi, yaitu seperti orang tua yang sangat-sangat mengasihi anaknya. Dia akan membimbing, dia akan menuntun anaknya dan berjalan berdampingan bersama-sama dengan anaknya, dan dia tidak akan membiarkan anaknya tertinggal ataupun tersesat. Seperti itu juga Tuhan kepada kita di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan di jalan yang salah. Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar dan kepada jalan yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan segala sukacita dan juga penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan segala kesehatan, kekuatan, semua itu karena kasih setia Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan dari firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat, dan juga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjalankan segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan ini, dan juga kami dapat melaksanakan setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan semua hidup kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap harinya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam kita. Bertemu lagi kita pada renungan malam pada bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.